Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM SSI 202304885. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan review paper saya berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan UMKM Mitra Binaan menggunakan metode MORA atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian masyarakat. Mereka menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan daerah. Namun, dalam praktiknya, proses pemilihan UMKM Mitra Binaan masih menghadapi 4 masalah utama. Yang pertama, proses seleksi masih dilakukan secara manual. Yang kedua, penilaian berpotensi bersifat subjektif. Ketiga, banyak kriteria harus dipertimbangkan sekaligus. Dan yang keempat, proses seleksi yang memakan waktu cukup lama. Dari sini muncul kebutuhan akan sistem yang mampu mengotomatisasi dan mengobjektifkan proses seleksi tersebut. Berdasarkan latar belakang tadi, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode MORA dalam sistem penunjang keputusan atau SPK? Yang kedua, bagaimana metode MORA dapat membantu proses seleksi UMKM Mitra Binaan. Dan yang ketiga, bagaimana menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan terstruktur dalam pemilihan UMKM. Ketiga pertanyaan inilah yang menjadi landasan seluruh penelitian ini. Untuk menjaga fokus penelitian, penulis menetapkan 4 batasan. Yang pertama, metode yang digunakan adalah MORA atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Yang kedua, objek penelitian berupa data UMKM Mitra Binaan. Yang ketiga, data berasal dari kriteria penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang keempat, penelitian tidak membandingkan metode MORA dengan metode SPK lainnya. Batasan ini penting agar penelitian tidak melebar dan hasilnya tetap dapat diukur secara jelas. Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, membangun sistem pendukung keputusan berbasis teknologi informasi. Yang kedua, menerapkan metode MORA dalam sistem pemilihan UMKM. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi UMKM terbaik secara sistematis. Dan yang keempat, meningkatkan objektivitas dan efisiensi proses seleksi UMKM. Keempat tujuan ini saling berkaitan dan menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian. Penelitian ini memiliki 2 komponen utama, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah proses pemilihan UMKM Mitra Binaan itu sendiri, yaitu bagaimana keputusan dibuat. Sementara objek penelitiannya adalah data-data yang digunakan dalam proses itu, mulai dari data profil UMKM hingga kriteria penilaian, yaitu manajemen, pemasaran, keuangan, dan operasional. Kelima kriteria inilah yang akan diolah menjadi metode MORA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah MORA. Singkatnya dari Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Metode ini bekerja melalui 6 tahapan, yaitu pertama, menentukan alternatif, yaitu daftar UMKM yang akan dievaluasi. Kedua, menentukan kriteria penilaian. Ketiga, melakukan normalisasi data ke matriks ternormalisasi. Keempat, memberikan bobot pada setiap kriteria. Kelima, menghitung nilai preferensi atau YI benefit cost, yaitu selisih antara kriteria, benefit, dan cost. Dan keenam, melakukan perankingan berdasarkan nilai tertinggi. UMKM dengan nilai tertinggi itulah yang direkomendasikan sebagai pilihan terbaik.
Berikut adalah hasil utama dari penelitian ini. Pertama, seluruh alternatif UMKM berhasil dievaluasi menggunakan matriks Mora. Kedua, setiap UMKM mendapatkan nilai preferensi atau WI yang terukur secara numerik. Ketiga, sistem menghasilkan urutan peringkat UMKM secara otomatis dari yang terbaik hingga yang terendah. Dan keempat, UMKM dengan nilai WI tertinggi direkomendasikan sebagai mitra binaan. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja secara konsisten tanpa intervensi subjektif dari pengambilan keputusan. Berdasarkan seluruh hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode Mora berhasil ditetapkan dengan baik. Ada 4 manfaat utama yang diperoleh. 1. Objektivitas. Pengambilan keputusan meningkat. 2. Subjektivitas dan bias dalam penilaian berkurang. 3. Proses seleksi menjadi lebih mudah dan efisien. 4. Rekomendasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, metode Mora efektif dan relevan untuk digunakan dalam seleksi UMKM mitra binaan, terlebih di era digital saat ini. Demikian review paper yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan UMKM mitra binaan menggunakan metode Mora. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.